Lahir di negara kepulauan merupakan sebuah keuntungan bagi kita warga negara Indonesia. Segudang rempah, berbagai cita rasa, serta keanekaragaman mengolah kekayaan alam yang unik, guna melahirkan hidangan yang memanjakan lidah kita. Negeri yang dijuluki sebagai surganya kuliner, punya ciri khas yang mampu menggambarkan kekayaan budayanya. Bahkan, untuk satu masakan saja yaitu soto, punya lebih dari 100 varian. Hampir setiap masyarakat Indonesia bisa menyebutkan soto khas daerahnya. Coba deh sebutin soto andalan dari daerahmu. Semua soto ini lahir dari paduan berbagai tradisi kuliner, hingga akhirnya menjadi soto yang memiliki ciri khas tersendiri dari setiap daerah, yang pada akhirnya bersatu sebagai kuliner khas Nusantara. Bicara tentang kuliner Nusantara, serta keragaman soto, gue jadi ingin mencari tahu, serta menelaah lebih dalam. Seperti apa sih cara melestarikan sebuah rasa yang menjadi ciri khas suatu daerah? Perjalanan ini gue sebut tradisi berinovasi. Karena di setiap tradisi, ada ciri khas yang selalu diinovasikan. Tradisi yang sudah mengakar di masyarakat, yang terus berinovasi dan memperbarui dirinya agar tetap relevan di masyarakat. Gue udah tentuin daerah yang akan gue tuju, Kalimantan Selatan. Mengapa? Karena di sana terdapat soto Banjar Limau Kuit, salah satu varian kuliner Indonesia khas Kalimantan Selatan dengan rasa yang gurih dan serta kesegaran kuahnya yang mampu menghangatkan suasana. Dan di sana, banyak banget warung soto Banjar dengan cita rasa yang istimewa. Kali ini gue gak cuma makan, tapi juga mencoba ngulik. Gimana sih kisah di balik kegurihan soto ini? Dan gimana ceritanya soto ini jadi salah satu makanan khas Kalimantan Selatan? Maka dari itu, gue memutuskan untuk mengunjungi 3 warung soto yang punya ciri khas tersendiri, yaitu Depot Soto Bang Ahmad, Warung Soto Pahlawan, dan juga Warung Novi. Jadi ceritanya Soto Bang Ahmad ini didiriin di tahun 2002, di mana sebelumnya Mama sama Abah itu pernah jualan juga di Kota Palangkaraya. Nah, tapi karena kurang beruntung ya cari rezekinya di sana, terus kita pindah ke tempat asal di Banjarmasin, Benua Anyar. Kita coba buka lagi, kita jualan soto lagi di sini. Terus alhamdulillah ternyata kita beruntungnya di Banjarmasin dengan jualan soto. Ini kayak dari turun menurun, Bang. Sudah, dari abah kan, habis itu suami ibu, baru ibu. Soalnya kan turunan jualan aja, dagang soto ini. Jadi terus menerus gitu. Awalnya kita nggak punya nama, cuma warung Nopi aja. Nah, habis itu karena sering orang asing makan di sini, jadi sama guide-nya itu habis dia bayar mau pulang, dia ngomongkan ini soto Banjar Nyaman Banar. Nah, dari itu kita berinisiatif kita bikin nama Nyaman Banar. Tapi warung Nopi itu sebenarnya nama anak saya. Sepengetahuan aku ya, soto Banjar itu biasanya sih sebagai makanan wajib yang ada di hajatan-hajatan, bukan sebagai makanan sehari-hari. Kalau soto ini enak lah dari zaman Pang, istilahnya zaman Bahari, soto Banjar jurang. Cuman kan rasanya yang beda-beda, sebenarnya sama aja, bumbu-bumbunya tuh sama aja, cuman tergantung selera kita yang makan tuh nah. Kalonya soto Banjar dibandingin sama soto-soto yang lainnya itu penyajiannya kalau soto Banjar itu pakai ketupat. Sedangkan kalau soto-soto yang lain itu biasanya pakai nasi kan ya. Tergantung berani nggak beraninya aja yang masalah bumbunya itu. Ya, itu kita pakai seperti orang pakai bawang putih, bawang merah sama aja semua. Cuma ada bumbu-bumbu yang tertentu yang bisa kita tambahkan gitu. Tapi kita coba-coba juga awal muasalnya itu. Dari gini tambah ini masih kurang cocok, kita tambah ganti lagi, akhirnya sampai klub gini rasanya. Sebenarnya soto tuh sama aja Nakai. Cuman kan selera orang kan masing-masing loh. Ada yang suka kalau yang di lain tuh kan mungkin ada kasih mungkin kayu manis kah apa, kalau ibu kan enggak. Cuman kasih kentang aja. Cuman kan lidah kita lain-lain loh. Masing-masing. Lidah kita yang makan nih nah, maksudnya.
nggak tahu juga ibu lah di warung yang lain tuh buat apa nggak tahu, cuman ibu kayak itu aja, biasa aja, cuman bawang putih, bawang merah kan, kentang, itu aja. Pokoknya paling enak gitu ibu lah sudah, soto pahlawan. Bedanya soto Bang Ahmad sama soto-soto yang lain ada di Banjar itu, pertama kita pakai bahan-bahan yang asli dari sini ya. Kayak misalnya kita pakai beras asli sini yang lebih perak dari beras-beras yang lain, terus sama ciri khas kuahnya kayaknya. Ciri khas kuah di sini lebih apa ya, lebih berat, lebih heavy, lebih rich gitu rasanya. Kalau yang lain-lain itu ada yang lebih ringan, lebih light gitu kuahnya, terus ada juga yang lebih agak kecut gitu. Memang itu soto Banjar tuh khasnya memang ketupat. Makanya orang Jawa mau makan sini bilangnya makan soto aja. Kita kasih soto, taunya nasi minta. Nah, kesalahan itu. Jadi kalau soto Banjar tuh khasnya memang ketupat. Awalnya cuma soto sama nasi doang, udah gitu. Terus makin sini orang tuh nyari yang ada nggak yang separoh gitu, ada nggak yang isiannya doang, nggak pakai ketupat atau yang nasi gitu. Cara nikmatin yang lebih maknyus lagi nih, pakai limau kuitnya khas Banjarmasin gitu. Karena kan di dalam soto itu kan banyak yang ada ayam, ada telur itu. Terus kalau kita tambahin perasan limau kuit yang rasanya tuh juga beda sama limau-limau yang lain, itu malah nambah jadi apa ya, lebih seger, iya lebih enak lah pokoknya gitu. Nah, cuman jarang kan musim-musiman tuh. Ini kosong limau kuit, nah limau nipis aja. Memang kalau untuk saya memang limau kuit yang enak daripada limau nipis tuh kan. Nah, limau kuit semua aromanya ada gitu. Orang itu malah lebih tertarik dilihat limaunya aja sudah tertarik orang lihat, apalagi mau dipereskan gitu. Kalau itu anunya apa, karismanya limau itu. Di sini gak hanya terkenal akan soto Banjarnya, namun juga terkenal akan buah yang bernama limau kuit. Jeruk yang punya tekstur kasar ini biasa menjadi bagian penyedap masakan. Kita biasa menemukan jeruk ini di berbagai warung, rumah makan, restoran yang tersedia di atas meja makannya. Bayangkan, gurihnya masakan otentik Kalimantan Selatan dicampur dengan rasa asamnya limau kuit. Mampu membuat lidah kita menari-nari. Salah satu yang menjadi ciri khas juga, bahwa buah ini hanya tumbuh di Kalimantan. Buah yang punya rasa asam ini cocok sekali jika dipadu padankan dengan gurihnya kuah soto Banjar, sehingga melahirkan sebuah masakan penuh cita rasa yang mampu membuat kita rindu dengan Kalimantan. Setelah penelusuran di Kalimantan Selatan kemarin, kini gue harus kembali ke Jakarta. Terbesit di dalam pikiran bagaimana caranya mengobati rindu akan cita rasa yang kemarin mengecap di lidah ini. Rasa yang hadir, mewakili dan seakan menerjemahkan segala tradisi, budaya, dan segala hal tentang daerah Kalimantan Selatan. Inovasi darinya, sosok yang dekat dengan hari-hari gua, yang hadirnya tak diragukan lagi karena selalu spesial, yang selalu menjadi pilihan karena keunikannya. Wah, pasti rasanya bakalan tambah mantap kalau gue menggabungkan dua ciri khas yang Kalimantan Selatan banget, yaitu soto Banjar dan juga limau kuit yang cuman ada di Kalimantan. Kedua hal istimewa ini akan gue padukan dalam satu wadah untuk menghadirkan sebuah rasa yang semakin mencerminkan cita rasa yang khas. Menjadi hasil dari segala hal yang gue cari dalam tradisi berinovasi yang sudah gue jalani kemarin. Dan ternyata, buat menggabungkannya pun gak sulit. Cukup dengan Indomie Soto Banjar Limau Kuit yang kini bisa ditemuin di seluruh Indonesia. Gue bisa menikmati dua hal yang Kalimantan Selatan banget. Lewat Indomie Soto Banjar Limau Kuit autentik Kalimantan Selatan, gue berhasil mengobati rasa rindu akan nikmatnya soto Banjar khas Kalimantan Selatan. Gurih segar kuah limaunya, nyaman bener. Ditambah topping bola-bola nyesnya, bikin mau. Kini rasanya tujuan itu nyata. Perpaduan ini akan menjadi sebuah hasil yang memuaskan. Nampaknya seluruh perjalanan ini tidak sia-sia. Jadi ini rasanya bisa menikmati kuliner Nusantara tanpa harus pergi ke tempat kuliner tersebut berasal.
Memang hidup kini serba mudah. Kita yang rindu akan cita rasa masakan Nusantara, tak perlu lagi jauh-jauh pergi untuk sekedar mengobati rasa rindu akan rasanya. Walau berbeda pulau, kita masih bisa menikmatinya sedekat nadi. Di rumah sendiri, tidak perlu pelik untuk mencari yang autentik. Lewat sebungkus Indomie Soto Banjar Limau Kuit, kini kita bisa mengobati rasa rindu tersebut. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limau kuit, nyaman benar.